Anda penderita autoimun dan masih mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan seperti golongan steroid atau glukokortikoid untuk bertahan? Sudah tahu belum, golongan obat steroid atau glukokortikoid yang dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan patah tulang atau tulang keropos dan bahkan diabetes. Pengobatan autoimun secara medis konvensional. Hingga saat ini, penyakit autoimun belum dapat disembuhkan total. Pengobatan medis konvensional umumnya bertujuan untuk menekan sistem imun, bukan memperbaiki akar masalahnya. Obat yang paling sering digunakan adalah steroid atau glukokortikoid dan obat imunosupresan. Golongan obat steroid jika digunakan dalam jangka waktu panjang menimbulkan beberapa risiko yang serius. Seperti penelitian oleh Lian S. Gensler et al. Yang menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang steroid seperti glukokortikoid dapat menyebabkan osteoporosis, dengan hingga 40% pasien mengalami fraktur akibat penurunan massa tulang. Mekanismenya terutama karena penurunan pembentukan tulang atau osteoblas. Dan studi dalam Endocrinology and Metabolism juga menyebutkan bahwa steroid dapat menyebabkan glucocorticoid-induced diabetes mellitus atau GIDM. Selain itu, steroid juga dapat menimbulkan efek samping lain seperti penumpukan lemak, gangguan hormonal, dan penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, kita butuh pendekatan penanganan autoimun secara komprehensif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spurti Kulkarni dan tim yang dipublikasikan dalam BMJ Open tahun 2022, penggunaan kortikosteroid sistemik terbukti efektif sebagai terapi antiinflamasi, namun memiliki risiko efek samping metabolik yang tidak bisa diabaikan. Penelitian ini menganalisis 118 studi RCT dengan total 17.113 pasien dan menunjukkan bahwa terapi kortikosteroid dapat menyebabkan 10% hiperglikemia bahkan hingga 22% pada penyakit paru, 5% hiperglikemia berat, 6% hipertensi, 13% kenaikan berat badan, dan 8% gangguan lemak darah atau hiperlipidemia. Lebih lanjut, risiko ini meningkat signifikan. Gula darah naik hingga 2,1 kali lipat, berat badan naik hingga 5,2 kali lipat, risiko 2,39 kali lebih tinggi pada pemberian intravena dibandingkan oral. Apa artinya untuk Anda? Penggunaan steroid tanpa pemantauan yang tepat dapat memicu diabetes baru atau memperburuk diabetes yang sudah ada, tekanan darah tidak terkontrol, kenaikan berat badan signifikan, serta gangguan metabolik jangka panjang. Oleh karena itu, perlu untuk kita ketahui definisi penyakit autoimun serta bagaimana mekanisme autoimun terjadi dalam tubuh. Kemudian, tidak kalah penting untuk mengetahui faktor resikonya dan lebih mengenal jenis-jenis penyakit autoimun. Tidak hanya itu, selain dari tanda dan gejala yang dirasakan, indikator pemeriksaan penunjang sebagai evaluasi progresivitas penyakit autoimun juga sangat penting untuk diketahui guna mengukur keberhasilan suatu terapi yang sedang dilakukan. Apa itu penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh keliru mengenali sel tubuh sendiri sebagai musuh lalu menyerangnya. Padahal, fungsi utama sistem imun adalah melindungi tubuh dari virus, bakteri, jamur, dan parasit. Dalam kondisi normal, sel-sel imun seperti neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit akan bekerja sama untuk melawan benda asing sambil tetap mengenali sel tubuh sendiri. Namun, pada penyakit autoimun, mekanisme pengenalan ini rusak. Akibatnya, sistem imun justru menyerang jaringan sehat dan menyebabkan peradangan atau kerusakan organ. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah gedung besar dengan sistem keamanan otomatis. Sistem keamanan ini dilengkapi kamera, sensor, dan petugas yang bertugas mengenali siapa penghuni gedung dan siapa penyusup. Dalam kondisi normal, sistem keamanan akan membiarkan penghuni gedung beraktivitas dengan aman, menangkap penyusup seperti pencuri atau perusak. Namun, pada penyakit autoimun, sistem keamanan mengalami error. Sensor keamanan salah mengenali penghuni gedung sebagai ancaman. Akibatnya, alarm terus berbunyi, petugas keamanan menyerang penghuni sendiri, fasilitas gedung rusak. Semakin lama kesalahan ini terjadi, semakin besar kerusakan pada gedung tersebut. Inilah yang terjadi pada tubuh penderita autoimun. Sistem imun yang seharusnya melindungi justru merusak jaringan tubuh sendiri. Seberapa berbahaya penyakit autoimun? Penyakit autoimun bisa ringan hingga sangat berbahaya, tergantung organ yang diserang.
Secara umum, autoimun dibagi menjadi dua. Autoimun organ spesifik, menyerang satu organ tertentu, misalnya tiroid, kulit, sel darah, rambut, dan lainnya. Autoimun sistemik, menyerang banyak organ sekaligus dan bisa mengancam nyawa. Saat ini, lebih dari 200 jenis penyakit autoimun telah diketahui, antara lain rheumatoid arthritis, anemia hemolitik autoimun, Graves' disease, myasthenia gravis, ITP, psoriasis vulgaris, pemphigus vulgaris, dan lupus atau SLE. Salah satu autoimun paling kompleks dan berbahaya adalah systemic lupus erythematosus atau SLE karena dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, darah, dan otak. Gejala khasnya meliputi ruam wajah berbentuk kupu-kupu, nyeri sendi, peradangan kulit, protein dalam urin atau proteinuria. Apa penyebab penyakit autoimun? Hingga saat ini, penyebab pastinya belum diketahui. Namun, beberapa faktor risiko yang sering berperan antara lain faktor genetik atau keturunan, lingkungan seperti polusi, zat kimia atau radiasi, perubahan hormon pada kehamilan atau menopause, infeksi virus, bakteri atau parasit, dan faktor imunologis seperti mimikri molekuler pada vaksinasi, yaitu kemiripan antigen asing dengan protein tubuh sendiri. Gejala awal penyakit autoimun. Gejalanya bisa berbeda-beda, namun yang sering muncul antara lain nyeri seluruh tubuh, nyeri dan bengkak pada sendi, biasanya simetris, kelelahan berat yang tidak membaik dengan istirahat, demam ringan, rambut rontok berlebihan, sariawan berulang, brain fog atau sulit fokus dan mudah lupa. Pemeriksaan untuk mendeteksi autoimun. Beberapa pemeriksaan yang biasanya dilakukan meliputi ANAIF, yaitu pemeriksaan screening untuk mendeteksi autoantibodi terhadap inti sel, ANA-Profile, pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui jenis autoantibodi spesifik, CRP atau HSCRP, untuk menilai tingkat peradangan dalam tubuh, pemeriksaan darah lengkap dan LED untuk menilai kondisi sel darah, tanda inflamasi, anemia atau gangguan imun, albumin dan globulin untuk menilai status protein darah dan fungsi hati atau ginjal, urinalisis untuk menilai fungsi ginjal dan mendeteksi protein atau darah dalam urin, vitamin D untuk menilai kekurangan vitamin D yang sering ditemukan pada penderita autoimun, D-dimer untuk menilai aktivitas pembekuan darah yang bisa meningkat pada autoimun tertentu. Selain itu, fungsi hati dan ginjal juga penting untuk evaluasi menyeluruh. Mekanisme kerja program tolerance dalam pengendalian autoimun. Program tolerance bekerja dengan menargetkan akar masalah autoimun, yaitu aktivasi sistem imun yang dipicu oleh sinyal bahaya palsu dari dalam sel. Menekan sinyal bahaya dari dalam sel atau HMGB1. Dalam kondisi normal, protein HMGB1 atau High Mobility Group Box 1 berada di dalam inti sel dan berfungsi menjaga stabilitas DNA. Namun, pada kondisi autoimun, terjadi stres oksidatif tinggi atau ROS, HMGB1 keluar dari inti sel dan berubah menjadi sinyal bahaya atau DAMP. HMGB1 yang keluar ini akan mengaktifkan reseptor imun seperti TLR dan RAGE, memicu pelepasan sitokin proinflamasi dan menyebabkan peradangan kronis terus-menerus. Peran program tolerance yaitu menahan HMGB1 tetap di dalam inti sel dan mencegahnya berubah menjadi alarm bahaya. Hasilnya, aktivasi imun berlebihan bisa ditekan dari sumber awalnya. Melindungi DNA dan memperbaiki fungsi sel imun. Pada autoimun, kerusakan DNA dan disfungsi sel imun sering terjadi. Program tolerance membantu dengan mengeliminasi fragmen DNA yang rusak atau genolisis selektif, mendukung perbaikan sel imun, dan mengembalikan fungsi imun yang terganggu. Artinya, sistem imun tidak ditekan, tapi diperbaiki dan diarahkan ulang. Menghambat jalur inflamasi C-gasting. Jalur C-gasting adalah sensor DNA abnormal di dalam sel. Pada autoimun, jalur ini overaktif, memicu inflamasi berulang melalui IRF3
NF-kappa B, dan produksi interferon tipe 1. Peran program tolerance menghambat aktivasi atau oligomerisasi sting, mencegah aktivasi lanjutan jalur inflamasi. Hasilnya, produksi sitokin proinflamasi menurun secara signifikan. Program tolerance bekerja melalui dua kunci utama. 1. Menahan sinyal bahaya atau HMGB1 agar tidak memicu imun. 2. Menghambat jalur inflamasi dalam sel atau sigesting, ditambah dengan perbaikan DNA dan pemulihan fungsi imun, sehingga sistem imun tidak ditekan secara paksa, tetapi dikembalikan menjadi lebih seimbang, toleran, dan terkontrol. Autoimun bukan hanya imun terlalu aktif, tetapi karena tubuh terus menerima sinyal bahaya yang salah. Program tolerance bekerja dengan mematikan alarmnya dan memperbaiki sistemnya, bukan hanya menahan reaksinya. Selain itu, penyakit autoimun adalah kondisi serius yang membutuhkan penanganan jangka panjang dan menyeluruh. Tujuan terapi bukan hanya menekan gejala, tetapi mencegah perburukan penyakit, melindungi organ tubuh, menjaga kualitas hidup pasien. Pendekatan yang tepat mencakup pola makan, gaya hidup, pemeriksaan rutin, dan terapi yang terkontrol, bukan sekedar menekan sistem imun semata. Selain itu, pantangan makanan untuk penderita autoimun merupakan salah satu faktor terpenting dalam tata laksana penyakit autoimun. Secara umum, penderita autoimun disarankan menghindari makanan yang dapat memicu reaksi imun berlebihan, seperti daging merah, yaitu sapi atau kambing, susu dan olahannya, seperti keju, yogurt, es krim dan mentega, gluten dan tepung terigu, kacang-kacangan, dan kuning telur. Alasannya, beberapa makanan tersebut mengandung globulin yang tinggi yang dapat merangsang pembentukan sel imun dan memperparah peradangan. Berikut beberapa bukti hasil medis keberhasilan program tolerance. Berikut merupakan salah satu bukti keberhasilan klinis pasien hipertiroid atau Graves' disease yang mendapatkan tata laksana program tolerance. Selanjutnya, salah satu bukti keberhasilan klinis pasien idiopatik trombositopenic purpura atau ITP yang mendapatkan tata laksana program tolerance. Kemudian, salah satu bukti keberhasilan klinis pasien palmoplantar pustula psoriasis yang mendapatkan tata laksana program tolerance. Dan terakhir, salah satu bukti keberhasilan klinis pasien psoriasis vulgaris yang mendapatkan tata laksana program tolerance. Kalau kamu merasa tubuh sudah tidak sekuat dulu, sudah mencoba berbagai terapi tapi kondisi belum stabil, atau mengalami keluhan yang pelan-pelan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan terus ditebak sendiri dan jangan ditunda. Langkah pertama yang paling aman adalah mengenali kondisi tubuh secara menyeluruh dengan pendampingan yang tepat. Konsultasi sekarang di nomor yang sudah tertera atau kunjungi website Tolerance.